Pemirsa, praktik kendaraan berat yang memiliki dimensi dan juga muatan berlebih atau yang biasa disebut dengan over dimension overload atau odol over kapasitas menjadi masalah serius dalam industri transportasi logistik di tanah air. Kemudian timbul pertanyaan apakah benar demi kejar efisiensi truk odol atau over kapasitas jadi abai regulasi. Kita langsung bahas bersama narasumber pada sore ini sudah bergabung Pak Coko Setiowarno selaku Wakil Ketua Pemberdayaan Pengembangan Wilayah MTI dan juga Bapak Adrianto Joko Sutono, Wakil Ketua Perhubungan Logistik Opindo atau Apindo. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Pak Selamat Adrianto, sore. Pak Joko. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu kepada kami Pak Joko dan juga Pak Andrianto. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Respon Anda Pak Joko, laka lantas, laka maut yang terjadi Selasa malam, ini faktor apa yang Anda lihat Pak? Apakah human error atau overkapasitas yang terjadi Anda melihatnya Pak Joko? Ya, kalau kami melihatnya ini akar masalahnya itu sampai sekarang belum terpecahkan adalah tarif angkutan barang yang terlalu yang tidak diatur sebagaimana mestinya. Ya, tarif ini kan sesuai dengan pasal 184 Undang-Undang Lalu Lintas itu berdasarkan kesepakatan. Kalau dulu pernah ada undang-undang yang lama itu sebelumnya ini itu ada tarif batas bawah. Ya. Ini kan tidak. Yang terjadi adalah kesepakatan antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan. Ya, ditambah lagi pengusaha angkutan ini dengan dia punya problem juga harus melunasi sejumlah angkutan barangnya umpamanya gitu ya. Oke. Kemudian juga pengemudi kita tuh angkutan barang tuh tidak punya upah standar. Nah, karena nantinya karena kesepakatan itu biasanya pemilik barang tuh melelang dengan harga yang termurah. Ini jadi problem kalau sudah termurah. Ya, yang penting bagi perusahaan angkutan dia bisa melunasi angkutan truknya, kemudian karena tidak ada regulasi yang mengatur upah minimum, ya sudah dia maunya menanyakan siapa pengemudi yang akan ikut mengangkut gitu kan. Oke. Nah, memang akhirnya sekarang cari pengemudi juga susah. Banyak pengemudi yang truk yang beralih profesi karena memang hasil kajian dari Badan Kebijakan Transportasi itu pendapatan per bulannya 1,4 juta. Oke. Masih di bawah UMR. Ini yang menjadi persoalan. Ya, jadi kita harus melakukan regulasi itu dulu. Ya, sementara memang dibenahi yang lain perlahan, ya, KIR dan sebagainya. Gitu. Pernah tidak Anda sampaikan ke Komisi 5 DPR dan juga kementerian terkait Pak atas analisa Anda ini? Ada tarif batas dan juga upah yang masih belum ideal nampaknya. Ini bagaimana parlemen dan juga istana menanggapinya ketika itu? Ya, sebenarnya kami sudah lama sih menulis itu ya. Belum lagi sekarang logistik kita kan diurus ada yang terlibat 12 kementerian. Nah, ini tidak mungkin Kementerian Perhubungan sendiri akan membereskan, apalagi Dirjen Perhubungan Darat. Ini terlalu banyak. Makanya kami minta minimal Menko Ekonomi, kalau dulu sekarang Menko Infra lah. Belum lagi kaitannya logistik kita itu punglinya luar biasa. Kalau teman-teman supir bilang itu punglinya itu mulai yang pakai baju seragam sampai nggak pakai baju itu. Itu juga membebani pengemudi atau membebani pengusaha angkutan barang ya. Nah, makanya kalau itu oknum aparat penegak hukum yang bereskannya ya presiden. Nah, kan kami minta presiden turun tangan. Nah, memang ini tadi pagi sudah mulai dibahas lah di kantor staf presiden. Ya, karena presiden sangat concern terhadap angkutan logistik ini. Kalau ini dibiarkan juga yang rugi nanti negara. Karena apapun kaitannya sama pertumbuhan ekonomi. Kalau logistik kita memang tidak lancar, kemudian nanti katakanlah satu saat ada sopir sebagian yang mogok kerja, ya tidak mau bawa, ini juga membahayakan, berarti tidak mengalir logistik kita. Gitu. Ada tidak Anda melihat juga Pak, antar kementerian dan juga pihak kepolisian ini punya kepentingan masing-masing terhadap odol ini? Ya, kalau saya ada dua kubu ya, ada kubu yang konsen pada keselamatan, ada kubu yang saya nggak mau tahu, yang penting bisnis saya berjalan lancar. Gitu. Baik. Nah, memang sejak 2017 itu Kementerian Perhubungan sudah mencanangkan akan membenahi truk dimensi overload. Ketika akan dilakukan itu penentangan pasti dari Apindo, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tiap 2 tahun terus, dari 2 tahun sekali seperti itu. Langsung saya lempar ke Pak Adrianto. Benar Pak, Anda menentang zero odol atau bagaimana teman-teman di Apindo? Iya, sebenarnya mungkin konteksnya satu, saya turut
belasungkawa dan prihatin terhadap kejadian yang baru berlalu. Namun kejadian ini memang sudah sering kali kita lihat, dan yang penting apa yang kita mau lakukan. Nah, saya tentunya di Apindo kami sudah berdiskusi dengan berbagai industri yang berkepentingan juga di situ, bahwa odol ini memang harus dilakukan sampai dengan zero odol. Nah, langkahnya kan bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kami juga sudah berdiskusi bahwa tidak melulu permasalahan ada di pengemudi, di kendaraan, atau istilahnya di operator. Dari pemilik barang pun juga punya kepentingan yang sama. Kita tadi, Mas Joko kan sudah sampaikan, kita punya kepentingan bagaimana dunia usaha ini tetap melaju tanpa pembebanan yang tiba-tiba dan tidak akhirnya berakibat jadi negatif bagi ekonomi sendiri. Karena roda perekonomian kan ada di logistik nih ya, Pak Ranoff. Jadi kita dalam mencikapi bagaimana odol ini ditertibkan, kami mengusulkan bahwa dilakukan secara transisi. Gitu. Kenapa transisi? Karena kalau serta-merta diterapkan secara mutlak, tentunya kapasitas truk ini kan tidak cukup saat ini untuk mengkonversi yang sudah puluhan tahun berlaku kapasitas truknya itu melebihi muatan. Belum lagi behavior atau kesepakatan lain yang sudah biasa terjadi di industri tanah air kita ini. Nah, jadi itu sih pada prinsipnya yang kami usulkan menjadi solusi. Nah, di luar tentunya itu masih ada regulasi-regulasi lain yang kita usulkan. Misalnya spek kendaraannya bisa juga diperbaharui sehingga kendaraan itu bisa lebih advance dengan teknologi yang terbaru agar tidak lagi menjadi odol, sehingga spesifikasinya kuat untuk menahan beban yang lebih besar walaupun misalnya 2 roda atau 3 sumbu roda gitu. Baik, berarti tidak benar ya Anda menentang adanya zero odol. Tentu Apindo juga menyepakati adanya zero odol ini dengan pemerintah, Pak Haryanto. Betul. Oke, tapi yang Anda harapkan apa, Pak? Tadi Anda katakan ada tentunya regulasi yang mengatur soal bantuan karena kendaraan usianya cukup tua. Apakah Anda mengharapkan insentif dari pemerintah agar lalu lintas logistik juga berjalan sesuai harapan? Saya kira fokusnya bukan di insentifnya saja ya mungkin ya, tapi lebih kepada keberagaman pilihan kendaraan yang kita dapat gunakan sehingga tidak melanggar aturan yang ada. Itu yang pertama. Kedua, jadi keberagaman itu karena kalau saat ini kita terbatas dengan yang ada di market, tentu kembali lagi akan ke sana karena kapasitas yang diperlukan juga sudah lebih besar. Kedua, juga adanya regulasi mengenai bagaimana tanggung jawab terhadap keberlangsungan logistik yang berjalan. Tadi saya sampaikan ada pemilik barang, ada operator kendaraannya. Kan ini juga harus dua sisi. Tadi Mas Joko sudah sampaikan, kalau selalu di tender hanya berbasis kepada tarif, tentunya ya akhirnya semua menjadi seperti ini. Murah-murahan saja tanpa kapasitas yang terstandarisasi. Baik. Kemudian kalau saya soroti soal langsung saja saya ingin tahu Pak soal yang di Tol Ciawi ini kendaraan truk tronton bermuatan galon air mineral ini satu afiliasi dengan Anda atau satu kerjasamakah dengan pihak terkait atau bagaimana Pak? Pengawasan seperti apa juga? Maksudnya saya sebagai operator, itu bukan kendaraan saya sebagai operator, dan tentunya tadi di kendaraan angkutan barang ini sejak undang-undang angkutan yang terakhir, Undang-Undang 22 itu sudah diliberalisasi menjadi market price, ya, market pricing, free market competitions, sehingga tidak lagi ada regulasi mengenai perizinan kendaraan, kecuali kendaraan B3, berbahaya, ini khusus. Jadi kecuali kendaraan yang khusus, maka perizinan di kendaraan angkutan barang itu sudah ditiadakan. Jadi istilahnya ya punya 1-2 truk, maintenance dan tidak maintenance, keterkaitan kedisiplinan itu juga akhirnya free to market. Jadi atas dasar undang-undang itu, karena perizinannya juga sudah ditiadakan untuk kendaraan barang umum, maka juga regulasi mengenai pricing juga ditiadakan. Nah ini yang tadi juga sempat disinggung oleh dari pihak MTI. Kalau regulasi ditiadakan, persaingan tidak sehat dong Pak? Ya, jadi regulasi yang diadakan itu kan spesifikasi kendaraannya. Lalu kalau dari perhubungan kan ada spesifikasi KIR. KIR itu kan uji kelayakan kendaraan. Tapi kan itu dites pada saat itu ya. Kita belum lagi melihat, tidak pungkiri kendaraan-kendaraan ini kan dimodifikasi oleh siapa. Kan ada juga pihak terlibat lagi di luar operator
di luar pemilik barang yang dapat memodifikasi kendaraan di luar spesifikasi yang diperbolehkan oleh regulator. Ini juga menjadi pihak atau aspek yang sudah kita bahas juga bersama pemangku kepentingan lainnya, yaitu industri karoseri contohnya. Baik, silakan Anda respon, Pak Joko, statement Pak Adrianto tadi. Ya, ini memang kalau overdimensi tadi memang ada pihak lain yang terlibat ya. Maksudnya karoseri itu memang harus ditertibkan. Kalau KIR ini memang tapi KIR tidak seluruhnya bagus ya. Jadi masih ada permasalahan. Apalagi tunjangan petugas KIR itu minim lah. Uji kendaraan itu nggak salah itu antara 200.000 sampai 400.000 per bulan. Itu sejak 2006. Ini sudah hampir 20 tahun. Jadi itu juga harus dinaikkan. Kalau tidak ya mereka mungkin melakukan sengaja kesalahan atau pungli lah katakanlah seperti itu gitu ya. Ini harus diperhatikan. Apalagi sekarang KIR itu kan di daerah tidak bayar, gratis. Itu bagi Pemda sangat menyakitkan, artinya tidak ada pendapatan lagi. Nah oleh sebab itu tidak salahnya petugas KIR ini, uji kendaraan ini juga diambil alih oleh pusat. Seperti halnya Jembatan Timbang, Terminal Tipe A, sehingga pusat juga bisa mengontrol. Nah karoseri memang setahu saya ada beberapa ditindak, tapi ya masih tetap aja subur gitu kan. Ini kalau pas dikir ya sesuai aturan, tapi habis itu nanti ditambah panjang lagi. Banyak modus-modus seperti itu. Gitu. Baik, tapi kalau melihat efektivitas pengawasan dan juga penegakan hukum truk-truk odol yang tidak mau masuk Jembatan Timbang, seperti apa Pak Anda melihatnya? Begini, jadi Jembatan Timbang kita itu terutama di Jawa ya, itu kapasitasnya sudah tidak bisa memenuhi untuk memeriksa semua kendaraan. Jadi harus dialihkan bentuk lain lah. Ya, jadi kalau model sekarang harus menambah luas, kemudian menambah juga jumlah petugas, itu tidak mungkin dan sangat tidak efisien. Nah, paling dalam satu hari tidak bisa 24 jam, karena butuh biaya juga. Nah, salah satunya adalah kalau seperti itu dengan WIM, with in motion, itu sudah dicoba beberapa PKP, itu yang diperluas. Sehingga nanti dalam penanganannya tilangnya tilang elektronik aja. Ya. Nah, tapi ini kan harus berhubungan sama proses play yang dilakukan oleh kepolisian. Ini masih proses lah, jadi belum bisa maksimal. Nah, kalau ini persoalannya Jembatan Timbang, selain biaya untuk pengawasan juga minim, dan petugas-petugasnya itu adalah petugas honorer. 80% itu honorer. Ya, apalagi yang di pemangkasan. Nah, ini lebih susah lagi. Nah, memang kalau KIR itu waktunya tidak bisa 24 jam, waktu tertentu terkadang truknya nggak masuk. Ya, berjejer aja sebelum masuk. Nanti kalau sudah ditutup baru dia lewat. Ini problem yang terjadi di UPPKP maupun di Jembatan Timbang. Baik, Pak Andrianto, saya ke Pak Andrianto. Pak Andrianto, sepanjang 2024, apakah ada pihak Anda dipanggil oleh kementerian terkait membahas soal penerapan zero odolnya agar efektif berjalan? Ini apakah sudah pernah dibahas sebelumnya dengan kementerian terkait? Ya, pembahasan terus berlanjut dengan beberapa kementerian, bahkan bukan hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga Kementerian Perekonomian, Perdagangan, juga dengan PU, Pekerjaan Umum, karena ini kan semua terkait dari infrastrukturnya dan sebagainya. Nah, dari pembahasan berkelanjutan itu, makanya dari Apindo kami berkesimpulan bahwa usulan kami ini perlu dilakukan secara menyeluruh, serentak, tetapi dilakukan secara transisi. Karena transisi tadi yang bisa harapannya menjaga agar inflasi ini tetap dapat terjaga. Kapasitas yang ada pun kita tingkatkan secara bertahap. Nah, transisinya bagaimana? Ya itu yang menurut kami harus kita lanjutkan pembahasannya agar penerapannya tidak tebang pilih kan ya. Dan kita pun semua sebenarnya kalau berbicara operator juga tidak mau kalau bisa melakukan ini dengan lebih baik dan berlaku untuk semua gitu, intinya, baik pemilik barang maupun operator. Baik, sekarang closing statement juga ke Pak Joko, agar kejar efisiensi truk odol ABS durasi tidak bisa dijalankan lagi di kemudian hari, Pak. Apa yang menjadi perhatian Anda kepada pemerintah dan juga pihak terkait agar truk odol tidak kembali beroperasi di jalan, Pak Joko? Ya, tentunya ini memang pemberesannya atau penuntasan dari hulu sampai hilir. Kondisi sekarang kondisi darurat, jadi perlu duduk bersama benar-benar punya perencanaan yang bertahap dan terukur. Ya,
Kami sudah usulkan itu, ya mungkin nanti yang memimpin di luar 12 institusi lah, katakanlah. Coba ada TNI yang menjadi ketuanya. Karena kita lihat waktu COVID kemarin juga TNI, PT Kereta Api bisa beres juga ada TNI di situ. Nah ini biar ada pihak yang di luar itu. Dan itu benar-benar dikoordinasi oleh Menko lah, nggak usah sampai presiden. Yang penting presiden sekarang sudah concern, dan saya kira ini bisa segera selesai lah. Kita tidak mau terlalu lama, karena yang rugi nanti juga negara. Sekarang ini pun cari sopir juga susah. Ya, Andre sudah paham itu kan. Jadi cari sopir itu susah sekali, sopir truk itu. Nggak ada kenaik lagi ya. Nah, ini banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi mulai sekarang harus mulai dilakukan, jangan ditunda-tunda. Semua pihak yang berkepentingan atau berhubungan dengan bisnis logistik ini mau duduk bersama. Baik, semoga mau duduk bersama dan juga tidak terjadi hal serupa lagi ya, merenggut nyawa tentunya akibat kecelakaan yang melibatkan truk odol. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak berdua, ada Pak Arianto Djoko Sutono, Wakil Ketua Perhubungan dan Logistik Apindo, dan juga Pak Joko Setiowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan juga Pengembangan Wilayah MTI. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore, Pak Andre.